Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Coba deh pernah lihat tanaman Imperata cylindrica? Atau mungkin kita lebih kenal dengan nama alang-alang ya? Sering banget kan dianggap cuma gulma, pengganggu. Tapi tahu nggak sih kalau tanaman ini ternyata menyimpan sejarah pengobatan yang umurnya udah berabad-abad? Yuk kita kupas tuntas rahasia ilmiah di balik gulma kuno ini. Kita mulai dengan mundur sedikit ke belakang, lihat jejak sejarahnya. Jadi ini tuh bukan penemuan baru ya, tapi lebih kayak penemuan kembali kearifan kuno yang usianya udah ribuan tahun. Bayangin, dari catatan medis pertama di zaman dinasti Han, sampai hari ini jadi bahan penelitian modern, perjalanan si alang-alang ini panjang banget. Nah, biar lebih kenal, kita perlu tahu namanya. Atau lebih tepatnya nama-namanya, karena ternyata banyak. Di Cina, dia dipanggil Bai Maugen. Kalau di Jepang, namanya Boukon. Beda-beda nama ini nunjukin satu hal. Tanaman ini penting banget di berbagai belahan dunia, terutama dalam pengobatan tradisional. Terus, apa sih yang bikin rumput yang kelihatannya biasa aja ini jadi begitu istimewa? Nah, rahasianya itu tersembunyi jauh di dalam struktur molekulnya. Anggap aja ini kayak sebuah apotek dari alam yang super lengkap. Para ilmuwan itu udah berhasil loh mengisolasi, coba tebak, 72 senyawa bioaktif yang berbeda. Dan ini cuma dari satu tanaman ini aja, 72. Itu jumlah yang luar biasa banyak untuk satu jenis tanaman. Oke, lihat gambar ini. Kelihatan rumit ya? Tenang, tenang. Kita nggak perlu pusing sama detailnya. Fokus aja sama betapa beragamnya bentuk-bentuk itu. Ini tuh ibaratnya kita lagi ngintip isi kotak perkakas molekulernya si alang-alang. Dan setiap perkakas ini punya fungsi uniknya masing-masing di dalam tubuh kita. Nah, dari ke-72 senyawa tadi bisa kita kelompokkan jadi beberapa keluarga besar. Ada yang namanya saponin, flavonoid, fenol, dan masih banyak lagi. Tiap kategori ini punya keahlian khususnya sendiri buat tubuh kita, mulai dari melawan peradangan sampai katanya nih berpotensi melawan sel tumor. Oke, jadi kita udah tahu sejarahnya, udah tahu isinya. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya pengetahuan kuno ini bisa bertahan kalau diuji sama sains modern yang super ketat? Nah, jawabannya ternyata keren banget. Ternyata ilmu farmakologi modern itu justru mengkonfirmasi apa yang udah diketahui para tabib dari zaman dulu. Penelitian membuktikan kalau ekstrak dari alang-alang ini punya segudang aktivitas biologis yang kuat. Mulai dari bantu menghentikan pendarahan, melawan radang, sampai bisa mengatur sistem kekebalan tubuh kita. Dan slide ini nunjukin hubungannya dengan jelas banget. Apa yang dulu cuma diketahui lewat pengamatan, misalnya, alang-alang bisa loh buat nutup luka. Sekarang bisa dijelaskan secara ilmiah, sampai ke tingkat sel. Sains nunjukin gimana caranya itu terjadi. Keren kan? Jadi bukan cuma katanya lagi. Poin pentingnya di sini adalah spesifisitasnya. Penelitiannya itu nggak cuma berhenti di ekstrak kasarnya aja. Mereka sampai mengisolasi senyawa-senyawa tunggal, contohnya arunduin ini. Dan ternyata senyawa ini terbukti punya efek yang sangat tertarget, dalam kasus ini, ke sel kanker prostat yang biasa dipakai di laboratorium. Dia bisa menghambat pertumbuhannya dan bahkan memicu sel kanker itu buat bunuh diri. Dan ini semua bukan cuma cerita di dalam laboratorium aja loh. Tanaman kuno ini
tanpa kita sadari, mungkin udah masuk ke dalam produk-produk yang kita pakai sehari-hari. Mungkin kamu bakal kaget nih kalau tahu turunan dari Imperata cylindrica ini dipakai di mana-mana. Mulai dari minuman kesehatan, teh buat panas dalam, sampai, coba tebak, pasta gigi. Katanya sih buat mencegah penyakit gusi. Luar biasa ya. Jadi, apa selanjutnya buat tanaman yang luar biasa ini? Apa ceritanya udah selesai? Oh, tentu belum. Penyelidikannya masih jauh dari kata tamat. Masih banyak banget misteri yang menunggu buat diungkap. Para peneliti menekankan beberapa langkah penting selanjutnya. Pertama, perlu lebih banyak uji coba langsung pada manusia. Kedua, harus ada standarisasi kualitas biar efeknya konsisten di tiap produk. Dan ketiga, mereka juga lagi melirik molekul-molekul raksasa yang ada di tanaman ini, contohnya polisakarida, yang mungkin aja menyimpan lebih banyak manfaat kesehatan. Ini semua akhirnya bikin kita mikir ya, kalau satu gulma yang sering kita anggap sepele aja bisa menyimpan rahasia sebesar ini, coba bayangin berapa banyak lagi obat-obatan kuno lain di seluruh dunia yang tersembunyi di depan mata kita, yang sebenarnya cuma menunggu waktu untuk ditemukan kembali dan divalidasi oleh sains modern. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.